Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatun Nikmah, NPM 072. Saya dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan desain dan struktur organisasi. Adapun topik yang akan dibahas adalah tentang pengertian desain dan struktur organisasi, organisasi mekanistik organik dan birokratik, dimensi-dimensi struktur organisasi, dan yang terakhir adalah model dinamis struktur organisasi. Pengertian desain dan struktur organisasi. Desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan juga dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menjelaskan pengaturan berbagai elemen organisasi agar berada pada tempat dan fungsinya masing-masing sehingga efektif untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Baik, yang selanjutnya adalah dimensi-dimensi struktur organisasi. Tinjauan mengenai struktur organisasi biasanya cukup memadai dengan menggunakan ketiga parameter di atas, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, ahli organisasi menggunakan pengukuran yang lebih rinci untuk menjelaskan dimensi-dimensi lain yang tidak tercakup dalam tiga ukuran utama itu. Dimensi dan ukuran yang dipakai, yang pertama adalah ukuran, yaitu jumlah anggota dalam organisasi. Yang kedua adalah komponen administratif, yaitu adalah presentasi total jumlah anggota yang menjalankan tanggung jawab administratif. Yang ketiga adalah rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer spesialisasi. Jumlah kekhususan yang dilakukan di dalam organisasi standarisasi, adanya prosedur-prosedur untuk mengatur peristiwa atau aktivitas-aktivitas yang bersifat berulang atau reguler. Baik, yang selanjutnya adalah formalisasi, yaitu sejauh mana aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan juga komunikasi dilakukan secara tertulis. Sentralisasi, yaitu adalah konsentrasi wewenang pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kompleksitas, yaitu jumlah diferensiasi vertikal, jumlah unit atau departemen, delegasi wewenang, rasio antara jumlah keputusan manajerial spesifik yang didelegasikan pucuk pimpinan dan jumlah yang diputuskan sendiri. Selanjutnya ada integrasi, yaitu adalah kualitas kerjasama di antara unit-unit yang dibutuhkan untuk menyatukan tujuan atau rencana-rencana dan umpan balik yang digunakan untuk mengordinasikan unit-unit. Baik, yang terakhir adalah diferensiasi, yaitu jumlah fungsi-fungsi khusus yang dijalankan dalam organisasi atau perbedaan dalam orientasi kognitif dan emosional di antara para manajer dan departemen yang berbeda. Yang selanjutnya adalah organisasi mekanistik, organistik, dan juga birokratik. Model dasar organisasi berdasarkan karakteristik strukturalnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu organisasi mekanistik, organik, dan juga birokratik. Dapat dilihat dalam tabel sesuai dengan presentasinya. Baik, yang terakhir adalah model dinamis struktur organisasi. Ada dua model yang memperlihatkan bahwa struktur organisasi erat kaitannya dengan tahap-tahap dalam berorganisasi, yaitu yang pertama, model kehidupan life cycle Greiner. Jika kita menganalisis model Greiner, bahwa sepanjang kehidupannya sebuah organisasi akan melakukan berbagai penyesuaian struktural secara dinamis, seolah-olah kita melihat perkembangan dari suatu tipe organik, fase entrepreneurial, dan fase koleksivitas menuju tipe yang agak mekanistik, fase delegasi, kemudian berlanjut pada tipe birokratik atau fase formalisasi. Tipe ini bergerak pada struktur organik. Model perkembangan fungsi-fungsi Kas dan Kan, kita dapat menganalisis adanya implikasi struktural tertentu terhadap organisasi. Model tersebut juga menggambarkan meningkatnya kompleksitas dan formalisasi ketika organisasi mengembangkan fungsi-fungsi yang kian beragam sepanjang daur kehidupannya.
Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi kali ini adalah elemen utama struktur organisasi adalah kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleks terdiri dari diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial. Berdasarkan karakteristik strukturalnya, organisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu organisasi mekanistik, organik, dan birokratik. Organisasi birokratik memiliki banyak kemiripan dengan organisasi mekanistik karena dimensi kompleksitas dan formalisasinya sama-sama tinggi. Persamaannya adalah pada tingkat sentralisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.